Gue yakin ini bagian terberat ketika lu jualan di TikTok Shop. Tapi banyak seller itu nggak sadar dan akibatnya apa gitu kan. Nah banyak seller justru mulai matinya, kerasanya di sini nih. Karena ini jebakan yang, waduh kata gue gawat banget gitu. Ya karena gini, biasanya ya kan kita tuh pasti pada pengen ketika lo jualan, ya udah gue jualan nanti ordernya banyak, lakunya banyak gitu kan dan sebagainya. Tapi kan kadang nggak seindah itu, bener nggak? Dan biasanya banyak orang ngerasa fase paling susah tuh ketika lo nggak dapat order, ketika lo baru buka dan lain sebagainya. Kalau menurut gua nggak dapat order tuh gimana ya? Itu bukan fase paling berat. Itu pasti semua orang ngalamin. Lo ketika ngupload gitu kan nggak ada yang laku, terus begitu pecah telur satu kayak seneng banget gitu kan, ya nggak? Nah jadi fase terberat kata gue bukan ketika lagi sepi sih gitu, karena ketika lagi sepi gitu kan ya biasanya kita bakal mencari cara, bener nggak, kenapa ya ini nggak laku apa nggak laku, atau kalau lo jual di banyak tempat nih ya, tempat-tempat lain laku. Gue dulu pernah jualan di berapa ya, 12 e-commerce, dan maksud gue gini, ketika misalnya gue buka nih yang baru, dia kan kalau udah banyak kan pasti banyak yang ngajak-ngajak gitu ya, gue buka nih yang baru, ketika gue buka yang baru, gue coba nih, terus nggak ada yang laku, ya udah gue nggak peduli. Kenapa? Karena ya gue punya yang lain gitu kan, bener nggak? Jadi menurut gue laku nggak laku tuh bukan terberat gitu loh. Tapi biasanya gini, yang udah mulai lebih berat itu adalah ketika misalnya nih, lu udah mulai jualan, terus kerasa penjualan tuh lu udah mulai agak naik, ada harapan nih. Nah udah mulai naik, tapi ternyata sistem internal kalian itu nggak bisa nutupin. Sistem lu berantakan. Maksudnya gimana? Karena lu sadar nggak sih TikTok Shop itu gampang-gampang susah ya. Tiap kali gue bawain tentang itu, di mana-mana orang pasti ngerasa ya ini gampang-gampang susah. Kenapa? Lu harus konten harus jalan terus. Kalau bisa live konsisten, gitu kan. Konsumen nanya iya, chat iya, bener nggak? Terus udah gitu packingan mulai numpuk. Iklan harus spend terus, ya nggak? Affiliate harus mulai ngecekin satu-satu gitu kan. Udah gitu retur, gue kemarin ketemu sama salah satu owner skincare viral gitu kan, dimana ketika kita ngobrolin retur dia bilang, oh kalau di gue sih selama itu nggak nyampe 10 varian gue masih santai. 10 apa nih? Bukan 10 piece, 10 karung guys. Kalau misalnya nggak 10 karung ya udah wajar gitu kan, orderin lagi aja gitu kan. Nah bahkan dia pernah cerita sampai di tempat dia itu ada, dia pernah hampir menjarain orang ekspedisi gara-gara apa, mainnya returan. Jadi kaki returnya banyak, ya kan, banyak tuh returan sehari 10 karung biasa aja, dan kadang kan nggak kecek kan. Jadi sama si ekspedisi dimakan tuh barangnya, dimakan terus dijual murah, yang ternyata begitu dilihat ratusan juta juga keluar duitnya makannya. Jadi ya ngeri juga tuh kan, berat tuh kan. Nah maka dari itu ya lu udah mulai bikin tim, tapi butuh tim, tapi lu maksudnya duit lu nggak ada juga, karena ya kan bocornya di mana-mana gitu kan, bener nggak? Nah kenapa gue bilang ini fase terberat gitu, karena gini, kalau lu cuma ngomongin laku nggak laku, kan kita tuh bisa milih kayak gue mau terusin apa gue udahan aja, ya kan, no hope, nggak ada baper-baper, gue nggak laku udahan dong. Tapi ketika lu lihat orderan laku potensial, lu kan ngerasa kayak di satu titik, oh gue dapat duit nih, tapi di titik lain duitnya nggak ada nih, ya kan? Jadi kan berat, bener nggak? Ya kan? Di satu titik lu ada harapan, tapi di titik lain lu kayak nggak punya harapan gitu kan, karena ya bebannya berat gitu di titik-titik lain kan. Nah makanya gue bilang itulah yang beratnya, karena ternyata TikTok Shop nggak cuma jualan, tapi bisa dibilang lu bisnis konten, bisnis iklan, advertising bisnis, operational bisnis, supply chain bisnis, customer experience bisnis, dan semuanya harus dikerjain dalam satu tempat, ya kan? Nah itulah yang berat. Kalau lu perhatiin, terus emang salah satu gede ngapain? Big brand ngapain? Big brand itu rata-rata mereka ngelepasin semua kerjaan itu ke banyak pihak. Jadi mereka nggak pusing. Gitu. Gue sering banget ketemu, ya maksudnya gini, kita banyak banget brand yang datang ke Mea, minta tolong misalnya dikerjain mulai dari kontennya, live-nya gitu kan. Ada yang affiliate-nya gitu kan. Terus mereka juga operasional, mereka nggak bikin tim packing sendiri, mereka lempar ke 3PL, nggak mau pusing, mau ada retur, mau ada apa, mereka nggak pusing. Pokoknya tahu stok segini, 3PL yang ngurusin, nggak perlu sampai kayak tadi owner yang gue bilang yang akhirnya mau menjarain orang gitu kan, saking pusingnya gitu kan, bener nggak? Ya big brand kayak gitu, jadi ini dilempar kemana, ini dilempar kemana, ini dilempar kemana, lempar kemana, lempar kemana. Tim mereka
tetap fokus ngurusin yang ininya gitu kan. Nah, kesalahannya apa? Nah, apa nih yang bikin pusing? Karena satu, biasanya ketika ngalamin banyak seller itu ya nyoba ngerjain semuanya sendirian. Dan ini pusing. Burnout? Iya. Nggak ada yang selesai? Iya. Nambah kerjaan? Iya. Padahal ketika harusnya orderan lu mulai naik gitu ya. Nah, lu sebagai owner itu udah harus mulai rubah posisinya yang awalnya kalian operator jadi pengatur sistem. Karena kalau lu kerjain semua sendiri, ya tadi lah, lo bayangin big brand multinational company aja yang mereka kalau buka lowongan kerja di mana-mana daftar, mereka nggak mau ngerjain sendiri dan mereka ngapain? Mereka lemparin ke orang lain. Karena ya itu tadi, bikin ini itunya pusing, bener nggak? Nah, realita yang jarang dibahas adalah orang tuh ngerasa bakal susah ngejaga dari 0 sampai 10 pecah telur pertama. Padahal menurut gua bukan itu. 0 sampai 10 mah nggak sesusah itu kok. Yang lebih susah adalah ketika lu udah punya di atas 100, 200, 300, 500, 1000 orderan per hari, gimana caranya ngejaga semuanya dengan standar yang tinggi. Mau berhenti, lu nggak bisa berhenti karena lu udah tahu itu ada duitnya. Mau kerjain sendiri, mabok juga gitu kan. Jadi kayaknya nih fase terberatnya adalah di situ ketika lu mulai naik. Nah, di situ lu harus pikir-pikir nih, kuat nggak lo ngerjain ini semua sendiri, atau lo udah mulai nih begitu orderan naik mulai dipilih ada yang mau dilempar kemana, karena kalau big brand mereka punya duit yang nggak terbatas lah. Seller kayak kita kagak kan, terbatas kan. Nah kalau lo terbatas, nah kenapa nggak, maksud gue udah mulai dipikirin dari sekarang sebelum lo pusing sendiri, sebelum lo jadi beban sendiri. Apakah mungkin lo dari 3PL-nya, apakah customer experience-nya, apakah dari marketingnya. Nah mulai nih biar lo bisa fokus sama hal-hal lain yang bikin order lo lebih banyak. Nah kurang lebih itu fasenya. Kasih tahu pendapat kalian di komen, gue pengen tahu. Kalau mau ada yang lo tanyain tulis juga, gue bakal jawab Q&A. Jangan lupa buat like dan share.